Selamat pagi guys. Untuk pagi ini kita TikToknya agak sedikit berbobot ya. Kita akan membahas tentang new normal. Kali ini narasumber yang akan kami datangkan adalah Kak Joko, salah satu tokoh nasional di bidang kepramukaan dan salah satu ketua PBPGRI. Yuk kita ikuti ngobrol barengnya dan santai tetapi bermakna. New normal itu layaknya kura-kura yang terbalik ya. Kalau ada adik kesulitan membayangkan kura-kura coro ya, kecoak gitu ya. Coak itu untuk balik itu masih kedandapan ya. Nah nanti kita ini ke new normal masih kedandapan. Oleh karenanya perlu persiapan yang matang. Setiap detail-detail suatu kegiatan harus punya protokol yang istimewa, yang unik sesuai dengan harkat dari kegiatan itu. Suatu misal kalau di pendidikan itu bagaimana gurunya, bagaimana tenaga pengajarnya, bagaimana satpamnya, bagaimana pelayan-pelayannya yang ada di sekolah atau di kampus, itu harus punya protap masing-masing. Tapi ada protap yang universal sifatnya, yaitu social distancing atau personal distancing atau apalah untuk menjaga jarak, itu jelas. Tetapi untuk protap bagaimana seorang guru lab itu mengajarkan, bagaimana dengan lab dengan kapasitas orang yang demikian, itu harus berubah. Kalau social distancing tidak mungkin dengan beberapa orang banyak di lab, mungkin beberapa orang dan sebagainya, atau mengatur gilirannya melalui agenda-agenda yang sangat terencana semacam itu untuk di sekolah. Yang kedua bahwa tidak ada sesuatu tanpa efek ya. There is no activity without effect. Pasti ada efeknya. Tentu nanti pada suatu saat ada yang sakit dan sebagainya. Kadang-kadang sakit tidak disebabkan COVID juga bisa terjadi karena biasa di rumah kembali ke sekolah. Jadi sesuatu keterkejutan. Inilah keterkejutan, ini adalah new normal, itu adalah bagaimana mengatasi keterkejutan itu. Nah, sekarang saya berbicara tentang bagaimana mempersiapkan yang unik. Ini lama berpikir, tidak hanya detik per detik ketika menghadapi pandemi. Sudah lama Adibuana berpikir, Adibuana adalah kampus di kota Surabaya. Kita tahu tingkat polutannya sangat tinggi, tempat hilir mudik, kota industrial yang tidak pernah tidur dalam sehari 24 jam, mungkin bisa 36 jam begitu kita katakan. Nah ini berpikir, kemudian di samping itu adalah ya iklim, panasnya dan sebagainya. Maka membangun Universitas Adibuana berpikir bahwa membangun secara holistik, bagaimana menyediakan prasarana dan sarana yang indah tetapi juga sehat. Jadi kalau kita lihat taman-taman dibangun, rasanya hijau, orang tidak menyangka kalau masuk ke kampus Adibuana itu mungkin dia tidak mengatakan di Surabaya, mungkin di daerah pegunungan karena tata kelolanya, kemudian perpohonan dan sebagainya. Kemudian kita lihat bahwa Adibuana sebetulnya sudah lama komitmen terhadap pikiran-pikiran ke depan bagaimana menjadi kampus yang sehat, bahkan memadukan antara flora dan fauna. Bahkan kalau kita masuk lebih dalam lagi, detail lagi, bagaimana menciptakan kampus harum alam. Bisa masuk ke tempat kita, ada pohon-pohon yang menjadi aromaterapi di kampus kita. Tentu ini hanyalah bicara omong kosong kalau kita tidak datang ke kampus Adibuana. Saya mengundang siapa saja untuk datang ke kampus Adibuana, menyaksikan, sekaligus memberikan kritik apa yang kurang, sehingga dia menjadi suatu kampus yang utuh di dalam kebersihan sekaligus keindahan. Sekolah atau kampus itu baru beberapa bulan ini nggak terpakai, tertinggalkan. Ini harus mulai dibersihkan dulu. Jadi ada fumigasi atau clean semuanya, baru nanti sudah clean kita uji coba baru bisa masuk. Jangan sampai hanya dibersihkan sekedarnya tetapi mereka sudah masuk. Ini yang jadi masalah besar. Oleh karenanya sekarang perlu dipersiapkan secara matang yang dilakukan oleh seluruh dunia pendidikan untuk melakukan clean kelasnya, peralatannya, termasuk juga melihat kembali sarana-sarana media pembelajaran sebagainya. Itu harus dilakukan clean dulu. Setelah clean kita baru ngomong yang lain. Jadi the worst step itu adalah bagaimana clean seluruh peralatan, sarana dan prasarana baru